Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Aulia Disa dari channel Di Sekitar Kita. Kali ini saya akan membawakan treat horror yang berjudul Dengan Siapa Aku di Rumah Paman. Oke, langsung saja ke ceritanya. Masuk sini, Dim. Langsung ke kamarnya Afif saja ya. Tasmu juga taruh sana saja. Mbak Sari lalu menutup dan mengunci pintu rumah pamanku. Aku menginap di rumah paman ini selama 2 hari sesuai dengan tugas yang diberikan oleh kantorku, yaitu menghadiri konvensi dan seminar kelistrikan di kota Semarang. Sebelum berangkat ke sini, aku sempat mengirim pesan ke paman, namun belum dibalas sampai sekarang. Jadi akhirnya aku mengirim pesan ke Mbak Sari kalau aku sedang ada penugasan di Semarang dan tidak menginap selama 3 hari di sana. Rupanya paman dan istrinya serta Afif adiknya Mbak Sari sedang ke daerah Pati. Jadi hanya tersisa Mbak Sari dan Mas Iwan suaminya yang tinggal di rumah. Aku tidur di kamarnya Afif selama menginap di Semarang, ditemani Mbak Sari dan suaminya yang kelihatan jarang sekali bicara. Aku mulai terbiasa, walau kadang ada juga merasa aneh. Misalnya, mereka beberapa kali hanya berbicara ketika mengajakku makan bersama atau mengingatkan sesuatu ketika malam sudah tiba, termasuk di malam kedatanganku. Dim, kalau terdengar suara orang teriak malam-malam, jangan merasa kaget ya. Dibiasakan saja, Dim. Tetangga sebelah sering kumat sakitnya itu. Aku sih mengerti dan mengiyakan perkataan Mbak Sari itu. Dan benar juga, sekitar 2 jam setelah aku memejamkan mata, terdengar suara orang berteriak-teriak dalam bahasa Jawa. Mulanya teriak biasa, hingga beberapa kali terdengar histeris. Setelah teriakan itu tak terdengar lagi, tiba-tiba suara tangis mulai terdengar menyusul. Dengan terisak-isak, aku lumayan sanggup mendengar rintian dan keluh kesah dalam tangisan itu. Hingga pada akhirnya aku kebelet pipis dan beranjak dari tempat tidur lalu menuju ke toilet. Di toilet aku mencium bau oli mesin dan terkadang suara angin. Setelah selesai pipis, mendadak aku kesulitan membuka pintu toilet. Seakan-akan ada yang menahannya dari luar, karena pintunya sudah beberapa kali terdorong sedikit. Sekuat tenaga aku berusaha mendorong, lalu tiba-tiba aku mendengar suara dengusan nafas yang terdengar berat dan disertai bau rokok. Pintu baru bisa terbuka setelah itu, dan aku terjerembab ke depan karena masih dalam posisi mendorong pintu dari dalam toilet. Sambil beranjak berdiri, aku merasakan ada seseorang atau sesuatu berdiri di sebelah kananku. Namun aku tak menoleh ke arahnya. Entah bagaimana, aku bisa merasakan wujudnya yang besar, hitam, lebih besar daripada ukuran tubuhku. Aku merasa tak berani bergerak dan badanku mulai gemetar karena sosok tersebut seperti sedang memperhatikanku. Suara nafasnya yang berat terdengar kencang dan udara mendadak menjadi dingin. Hingga akhirnya sosok itu berpaling dan meninggalkanku di depan toilet. Tak ingin membuang kesempatan, langsung saja aku berjalan agak cepat menuju kamar. Jeduk! Aku tak sengaja tersandung oleh sesuatu. Namun aku tak sampai jatuh. Sempat kurasakan sesuatu yang membuatku tersandung tadi seakan terbungkus oleh kain setengah basah. Tetapi ketika aku menoleh, ternyata tidak ada apa-apa. Dan aku menuju kamar dan tidur dengan berselimut. Besok paginya, aku berangkat ke konvensi pada pukul tepat jam 6 pagi.
karena sudah ada transportasi yang menjemputku. Tapi ada hal yang mengganjal. Sewaktu aku bangun selepas subuh tadi, tak aku dapati ada yang bangun di rumah paman. Hingga saat aku sudah bersiap diri dan akan pamit ke Mbak Sari. Yang kudapati hanyalah suara air dari kamar mandi. "Mbak Sari, aku berangkat ya," pamitku. Agak lama lalu terdengar suara Mbak Sari dari dalam kamar mandi. "Iya, Dim. Pintunya kamu kunci saja. Kuncinya kamu bawa saja, aku ada kunci sendiri." Lalu aku melewati sebagian hari ini di acara konvensi dan seminar. Hingga acaranya berakhir pada pukul 5 sore. Hujan yang turun dari siang hari masih belum reda juga hingga menjelang maghrib. Transportasi yang seharusnya menjemputku mengirim kabar via pesan bahwa mobilnya mogok di tengah banjir. Jadilah aku pulang dan mencari transportasi yang lain. Akhirnya aku memesan taksi dengan bantuan aplikasi online. Lalu taksi itu datang setelah aku 12 menit menunggu. Sebuah mobil minibus berwarna hitam datang dengan nomor polisi yang sesuai dengan di aplikasi. Lalu dari arah kemudi, keluar seorang wanita parubaya menyapaku dan membuka pintu penumpang untukku. Sungguh ramah ibu ini. Selama perjalanan pulang, ibu supir ini bercerita bahwa tadi dia sempat terlibat kecelakaan beruntun dan mobilnya ikut menabrak 2 orang pengendara motor. Namun dinyatakan tidak bersalah karena mobilnya dalam posisi terdorong oleh kendaraan lain dari arah belakang. Kemudian dia lanjut bercerita bahwa kemarin lusa sempat mendapat orderan luar biasa, yaitu mengantarkan 2 jenazah yang keduanya adalah suami istri. Cerita ini yang justru membuatku bergidik karena sama sekali tak menyangkanya. Dan saat ini diriku sedang berada di dalam taksi ini. Kami sempat berhenti di sebuah SPBU. Keadaan masih hujan dan dari jendela mobil kulihat seorang wanita sedang menggendong anak. Dia berdiri di sebuah warung yang tutup di samping jalan keluar SPBU. Kulihat ibu ini berkali-kali berusaha menghentikan angkot, namun tidak satupun ada yang berhenti. Setelah mengisi bahan bakar, ku bilang pada ibu supir untuk mengajak wanita yang berteduh di warung itu untuk naik taksi ini. "Mas yakin? Nanti bisa saja dia turun di tempat yang agak jauh atau aneh," kata ibu supir. Aku sudah terlanjur merasa kasihan, jadi ku mantapkan niatku untuk mengajak wanita itu. "Terima kasih ya mas, bu," ucap wanita itu pelan dan santun. "Kami turun di dekat bir kota ya bu," lanjut ucapnya. Aku yang pindah tempat duduk di samping supir hanya mengangguk dan menikmati perjalanan kembali. Aku tidak tahu arah dan tempat yang dimaksud oleh wanita itu. Tapi tampaknya ibu supir ini tahu kalau lokasinya masih di Semarang. Keadaan di dalam taksi sangat tenang, seakan tidak ada penumpang lain selain diriku. Bahkan suara mesin AC, mobil yang benar-benar sama sekali tak terdengar. "Masuk gapura yang di depan itu ya bu," ucap wanita di belakang kursiku. Mobil pun diarahkan masuk ke sebuah gapura yang sangat megah dan samar. Dari hujan terlihat sekilas tulisan bir kota. Tak lama kemudian, mobil berhenti. Sepertinya ada pohon kecil yang roboh di depan. Aku segera menghentikan ibu supir untuk turun dan menawarkan biar aku saja yang meminggirkan pohon itu. Toh ukurannya tidak begitu besar, dan di luar masih turun hujan. Diriku berjalan sekitar 10 meter dari mobil
Lalu segera kupindahkan pohon roboh yang menghalangi jalan ini. Setelah itu aku berbalik menoleh ke arah mobil taksi. Dan kuperhatikan bahwa lampu depannya tidak menyala. Duar! Suara petir yang sangat keras disertai kilat yang menyambar berkali-kali membuatku kaget dan mendongak ke arah langit. Masih dalam rasa terkejut, aku sangat kaget melihat bahwa mobil taksinya sudah tidak ada di tempat. Sekali lagi petir dan kilat mengagetkanku. Cahaya kilat tampaknya menyadarkanku bahwa saat ini aku sedang berada di sebuah area makam. Seakan masih tak percaya, maka aku nyalakan lampu flash di handphoneku. Dan benar, aku sedang berada di sebuah pemakaman. Aku tidak panik, walau sedang kebingungan. Dalam keadaan hujan yang semakin lebat, aku bingung mencari arah keluar dari pemakaman ini. Hingga samar kulihat sebuah cahaya yang datang semakin mendekat ke arahku. Sebuah motor berjalan mendekatiku. Tanpa bertanya, pengemudinya langsung menyuruhku naik ke motornya. Aku dibawa ke sebuah pos. Letaknya berada di dekat pintu masuk pemakaman. Di pos ini aku ditanyai dan disuguhi segelas teh hangat. Setelah ku ceritakan semua kejadiannya, aku ditenangkan kembali dan diberitahu bahwa diriku bukanlah satu-satunya yang pernah mengalami hal itu. Yang menolongku ini adalah seorang bapak yang bertugas sebagai penjaga makam. Kemudian datang seorang pemuda dengan mengendarai motor. Dia adalah anak dari penjaga makam ini dan bersedia untuk mengantarku pulang ke rumah paman. Aku diantar sampai di depan rumah pamanku, dan pemuda ini kuberi upah sukarela yang mulanya dia tolak tapi kupaksakan supaya dia menerimanya. Sebelum masuk rumah, ku ambil handphone untuk melihat waktu. Ternyata sudah pukul 11:34. Tak kusangka bahwa waktu berjalan sangat lama, dan aku jadi sungkan kepada Mbak Sari karena sudah pulang terlalu malam. Setelah masuk rumah, kuperhatikan lampu semua ruangan sudah dipadamkan kecuali dapur dan kamar mandi. Kutaruh tas di kamar dan bersiap untuk mandi. Tidak kualami kejadian aneh sewaktu mandi, tidak seperti kemarin malam. Sewaktu berjalan melintasi dapur, di meja makan kuperhatikan ada sepiring nasi beserta lauknya. Sebuah kertas diletakkan di samping piring. Dimas, sudah kusiapkan makanan buatmu. Aku merasa senang, namun agak terganjal di pikiran. Seingatku, tadi ketika menuju kamar mandi, di atas meja makan ini tidak ada piring satupun. Sudahlah. Aku benar-benar sudah lapar dan kedinginan malam ini. Biar makanan ini turut membantu menyegarkan keadaanku. Setelah makan, aku menuju ke kamar dan mempersiapkan diri untuk tidur. Sebuah suara batuk terdengar dari arah ruang tamu. Padahal baru saja kubuka pintu kamar. Niat untuk istirahatku urungkan karena suara batuk tadi terdengar seperti suaranya Mas Iwan. Aku berjalan menuju ke ruang tamu untuk menyapanya. Di kamar tamu yang gelap itu, terlihat sedikit samar seseorang sedang duduk di kursi yang paling dekat dengan jendela. Tanpa memakai baju, tapi hanya memakai sarung sambil asyik merokok. "Gak tidur, Mas?" tanyaku. "Iya, lagi pingin merokok aku." Setelah basa-basi, aku kembali ke kamar. Aduh, sakit. Suara teriakan-teriakan di malam hari kembali hadir dan membangunkanku.
Aku menjadi terjaga, dan kali ini sepertinya aku merasakan sulit untuk tidur lagi. Aku menuju ke toilet karena kebelet. Begitu keluar dari pintu kamar, aku mendengar suara seseorang seperti sedang menggoreng sesuatu di dapur. Sesampainya di dapur, kudapati sosok yang sepertinya itu Mbak Sari sedang berdiri membelakangiku dengan posisi menggoreng sesuatu. Dia tidak menyadari kehadiranku tampaknya. Aku lalu ke toilet. Kali ini di dalam toilet, aku mencium aroma asap rokok yang membuat mual. Setelah selesai, aku langsung keluar agar bisa merasakan udara yang normal. Setelah keluar, terdengar suara di kamar mandi yang letaknya di sebelah toilet. Suara air sedang diguyurkan dari gayung terdengar jelas. Siapa yang mandi malam-malam begini, pikirku. Lalu aku menuju ke kamar. Di dapur sudah tidak ada Mbak Sari. Sepertinya dia sudah selesai menggoreng sesuatu tadi. Di meja makan, kulihat ada piring beserta lauk yang ditutup oleh tudung saji. Ketika aku di depan kamarnya Afif, dari ruang tamu kudengar ada suara tawa. Kedengarannya suara dari dua orang, Mbak Sari dan Mas Iwan, ini pasti. Tapi kalau mereka berdua ada di ruang tamu, terus siapa tadi yang ada di dalam kamar mandi? Merinding dan takut, aku langsung masuk ke kamar. Dengan gemetar ketakutan, kututupi tubuhku dengan selimut. Udara kamar yang mendadak jadi pengap dan dingin juga semakin membuatku ketakutan. Tak berapa lama, aku merasakan ada sesuatu yang sepertinya menaiki tempat tidurku. Aku penasaran. Walau ketakutan, ku cari tahu juga apakah itu. Kulihat sekeliling ternyata tidak ada apa-apa. Daripada ketakutan sendiri di dalam kamar, akhirnya aku putuskan untuk menemui Mbak Sari dan suaminya di ruang tamu. Pikirku mereka pasti masih berada di sana. Bergegas aku keluar dari kamar dan menuju ke ruang tamu. Ternyata mereka berdua sudah tidak ada di sana. Dari arah kamar Mbak Sari ku dengar suara orang sedang berbincang. Mereka masih terbangun sepertinya. Ku beranikan mengetuk pintu kamarnya. Sebuah suara yang pelan menjawab, "Masuklah." Sempat berpikir sejenak, lalu ku buka pintu kamar Mbak Sari. Ruangannya gelap dan jendelanya terbuka, sehingga sinar redup dari luar membuat silu di arah tempat tidur. Terlihat dua orang sedang duduk di tempat tidur itu. "Mbak Sari, Mas Iwan," sapaku tanpa dibalas oleh mereka. Kemudian terlihat dua sosok tadi mengambil posisi tidur. Sungguh aneh. Karena penasaran, akhirnya ku dekati ke arah tempat tidur. Blar, duar! Suara petir mengagetkanku, dan cahaya kilatnya mengungkapkan padaku siapa dua sosok yang sedang berada di tempat tidur itu. Dua pocong yang kakinya masih terlihat basah terbaring berdampingan. Aku tertegun dan tak bisa bergerak menyaksikannya. Mulutku ingin berteriak namun terkunci. Selanjutnya kilat berkali-kali muncul dan semakin memperjelas kehadiran kedua pocong itu. "Duar!" Suara petir terdengar lagi dan kali ini entah mengapa membuat badanku bisa digerakkan. Aku langsung berlari menuju kamar Afif. Sial sekali, kamar ini mendadak tak bisa dibuka. Seakan terkunci. Kemudian aku berencana untuk keluar saja ke teras rumah. Sesampainya di pintu utama, ternyata hal serupa juga terjadi. Pintunya tak bisa dibuka dan kuncinya kuputar berkali-kali juga tak berguna. Aku terjebak sepertinya. Aku pasrah dan ketakutan. Di ruang tamu rumah paman,
akhirnya aku putuskan untuk tetap terjaga dan menunggu pagi. Aku merinding tak berhenti, duduk di kegelapan yang dingin, sementara di dalam rumah ini diriku sedang diteror oleh makhluk halus. Sebuah sosok hitam gelap tiba-tiba datang dan menduduki kursi di seberangku. Rokoknya bagai lokomotif zaman bahula, asap rokoknya tak begitu lama memenuhi satu ruangan ini. Baunya yang tak sedap akhirnya membuatku tak sadarkan diri. Azan subuh membangunkanku. Badanku entah kenapa terasa agak linu dan capek. Masih agak susah digerakkan. Seakan-akan aku habis bekerja mengangkut bebatuan. Di saat hari mulai terang, entah sudah jam berapa. Dari jendela, kulihat banyak orang sedang berdiri. Beberapa berkerumun dan berbincang di depan rumah paman dan rumah tetangga sekitar yang tak jauh. Lalu aku melihat wajah yang tak asing namun terlihat sayu. Itu adalah pamanku. Ada juga bibiku dan Afif anak bungsu mereka. Aku bergegas membuka pintu yang ternyata sudah bisa dibuka. Keluar rumah dan menghampiri mereka. Tak sadar, aku tidak memperhatikan banyak orang-orang itu. Termasuk paman dan keluarganya begitu terkejut melihatku. Apalagi mereka terkejut melihatku keluar dari dalam. Bagaimana kau bisa keluar dari dalam rumah, Dim? Kami sudah 4 hari berada di Pati. Sari dan suaminya meninggal karena kecelakaan di sana. Sekalian dimakamkan di dekat makam mertuanya. Aku syok, lalu kurangkul pamanku dan aku pingsan di pelukannya. Kuceritakan semua yang sudah kualami di rumah ini, termasuk dari awal di mana aku berusaha memberitahu paman kalau aku akan menginap di rumah ini. Pamanku dan semua orang yang mendengarkan ceritaku terdiam. Entah percaya atau tidak, beberapa memperlihatkan rona takut di wajah mereka. Selanjutnya aku menginap 2 hari lagi sambil membantu keluarga paman. Kukabari juga orang tuaku dan meminta perpanjangan cuti dari kantor. Selang waktu, ada sebuah kesempatan Afif menceritakan kronologi kecelakaan yang menewaskan Mbak Sari dan suaminya. Aku kaget dan merasa tak asing dengan ceritanya. Seakan-akan mirip dengan cerita dari ibu-ibu supir taksi gaib yang beberapa waktu lalu kutemui. Afif menunjukkan foto lokasi kecelakaan yang didapatkannya dari warga sekitar yang ikut menolong. Di foto ini, aku melihat objek yang tidak asing, yaitu sebuah mobil minibus hitam persis dengan mobil taksi gaib malam itu. Di kursi kemudi terlihat pengemudinya terkulai tak bergerak dengan rambut terurai. Dari situ terlihat bahwa pengemudinya adalah seorang wanita. Ditambahkan oleh Afif bahwa tak ada korban selamat dalam kecelakaan beruntun itu, termasuk penumpang taksi yang seorang wanita dan anaknya yang masih teramat kecil ikut meninggal dalam gendongan ibunya. Semua untayan kejadian yang menyerupai sebuah kebetulan membuatku terpana, tak mampu berpikir lebih jauh. Kejadian-kejadian ini menambah trauma pada diriku untuk waktu yang sangat lama.